pada podcast kita pada kali ini. Saya Lulu Aulia Karima dan saya Yeni Nursti Ayu. Nah, pembahasan kita pada kali ini tuh tentang pemilu ya. Karena emang pada saat ini tuh pemilu itu lagi marak-maraknya, karena emang lagi deket gitu loh. Tanggal berapa? Bulan tahun berapa sih? Tanggal 14 Februari kalau nggak salah. Oh iya, itu tuh kan akan dilaksanakan pada 14 Februari lah. Gimana? Pasti kan kakak udah punya pilihan belum? Pastilah istilah. Nah, pasti dalam menentukan pilihan kakak sudah mempertimbangkan kan, melakukan riset terlebih dahulu gitu kan. Nah, ngomong soal riset nih Mbak, gimana sih kita tuh, apakah penting banget ini tuh melakukan riset kepada calon-calon presiden sekarang, dan bagaimana, apakah segitu pentingnya gitu? Kalau menurut saya itu penting ya melakukan riset terlebih dahulu sebelum kita menentukan pilihan. Nah, karena pemilihan calon presiden itu adalah keputusan besar yang mempengaruhi masa depan negara. Negara ini Mbak ya, bukan cuma kita jalan. Nah, jadi menurut saya riset dapat membantu saya memperoleh informasi yang terverifikasi tentang visi misi, rekam jejak, dan pandangan calon, sehingga saya bisa membuat keputusan yang lebih terinformasi. Nah, kan saat kita melakukan riset kan banyak sekali kan yang harus kita riset, kayak mulai dari visi misi, pengalaman, kayak yang lainnya. Nah, kalau tentang visi misi sendiri nih Kak, apakah menurut Kak Lulu itu penting bagi kita sebagai pemilih untuk memahami visi dan misi dari setiap calon sebelum memilih calon presiden dan wakil presiden? Memahami visi dan misi calon presiden itu menurut saya sangat penting ya, karena itu menjadi landasan dan kebijakan yang mereka jalankan saat mereka terpilih menjadi presiden. Nah, contohnya seperti misalnya visi misinya terkait dengan pemahaman terhadap apa namanya ekonomi ya, tentang ekonomi. Nah, itu kita tuh bisa mengetahui sejauh mana calon dan wakil presiden itu akan berupaya untuk meningkatkan ekonomi pada Indonesia sekarang, dan untuk memperbaiki kesenjangan sosial dan tidak terlalu banyak lagi di Indonesia. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tentang visi misi itu, apakah sejauh mana calon untuk berupaya memperbaiki kesenjangan sosial itu perlu kita ketahui tentang rekam jejak mereka dan pengalamannya. Nah, menurut Mbak itu gimana sih kita tuh bisa bisa lebih mengetahui, dan apakah itu sangat penting gitu diketahui oleh pemilih gitu? Untuk evaluasi rekam jejak dan pengalaman dari setiap calon itu penting ya, karena dapat membantu saya itu untuk menilai kinerja dan kapabilitas mereka sebagai pemimpin. Nah, yang lagi rame di FYP TikTok saya nih ya, kayak itu adalah antara kubu Pak Ganjar sama Pak Prabowo. Tapi yang lebih menonjol itu adalah Mas Gibrannya ya, karena kan usianya yang terbilang sudah muda dan pengalamannya yang tidak begitu banyak seperti Pak Ganjar. Nah, dari sana tuh saya sudah mulai terkecoh ya. Oh iya, benar juga ya, kayak Mas Gibran tuh umurnya masih terbilang cukup muda. Dan akhirnya saya memutuskan untuk scroll di kolom komentar itu, membaca dari komentar netizen ya, yang ada yang bilang katanya meskipun umurnya Mas Gibran itu itu bukan berarti kinerjanya itu buruk. Itu ada yang bilang katanya itu Kota Solo itu semakin maju selama dipimpin oleh Mas Gibran sebagai wali kota. Kayak kalau ada masalah itu kayak langsung ditindaklanjuti gitu loh. Nah, sedangkan di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Pak Ganjar sebagai gubernur itu katanya ada yang bilang kayak ya gitu-gitu aja, kayak nggak ada kemajuan sama sekali seperti di Solo gitu. Jadi menurut saya usia itu kayak tidak mempengaruhi gitu loh ya. Jadi meskipun muda itu udah banyak lah pengalamannya, meskipun dikit gitu lah ya. Jadi mungkin untuk pengalaman itu tidak diukur dari usia ya. Karena memang kalau emang diukur dari siapa yang muda, siapa yang berpengalaman, itu bagaimana generasi selanjutnya itu bisa berlanjut gitu. Masa harus yang tua saja Jadi mungkin sekarang generasi muda dan pemuda Indonesia itu mungkin lagi sangat senang-senangnya, kayak sedang menikmati banget gitu pemilihan sekarang, karena memang sangat banyak drama sekali ya pemilihan sekarang. Drama sekali. Nah, ngomong-ngomong soal pengalaman sama
kinerja gitu kan kita juga harus melihat bagaimana calon-calon kita ini dalam perdebatan gitu kan, dalam wawancara. Nah, menurut Mbak Lulu nih ya, apa sih pentingnya bagi kita sebagai pemilih untuk memperhatikan performa calon dalam wawancara, debat, dan penampilan publik itu seperti di mata Najwa sebelum kita memilih, dan bagaimana performa calon dalam situasi-situasi tersebut dapat mempengaruhi persepsi dan keputusan kita sebagai pemilih. Memperhatikan dan menonton calon presiden dan wakil presiden dalam sebuah wawancara atau podcast itu sangat membantu kita untuk menilai kemampuan komunikasi mereka ya. Nah, dalam kepemimpinan mereka, penampilan itu sangat diperlukan seperti cara mereka berkomunikasi dan seperti apa namanya? Sama mereka menjawab pertanyaan dari masyarakat. Nah, itu kan kita bisa juga meninjau kan bagaimana kinerja mereka nantinya sebagai seorang presiden. Nah, mungkin di situ kan mereka kayak tidak ada skrip dan tidak monoton ada skripnya kan. Nah, itu kita bisa menilai dan bisa melihat bagaimana mereka itu dan mungkin dari setiap kata-katanya itu kita bisa menilai kenapa sih dalam pemilihan ini, periode ini tuh Anies ini tidak terlalu menonjol gitu. Iya, kenapa ya kayak nggak ada pro kontra yang harus dibicarakan oleh masyarakat gitu loh. Soalnya dia tuh terlalu menonjol untuk visi misinya itu yang saya rangkap, yang saya dapat itu kayak dia tuh lebih mementingkan perubahan dan dia tuh tidak mau kayak mengayomi masyarakat. Bukan mengayomi tapi kayak lebih ke mau perubahan dan tidak mau menindaklanjuti yang belum selesai dari jabatan Pak Jokowi. Mungkin ada mungkin dipengaruhi dengan Mas Gibran juga lah ya. Karena memang sekarang pemuda, dia terbilang muda, dia bisa langsung masuk sebagai calon presiden. Mungkin itu taktik juga kali ya kan ya. Tidak ada yang tahu ya. Dan seperti yang sudah kita bahas sekarang, mungkin karena memang pemilu dekat, jadi mungkin sekarang lebih marak-maraknya ke situ. Dan untuk 14 Februari nih, siapa sih yang Mbak pilih gitu? Adalah Mbak, ininya ada yang muda gitu lah. Dan mungkin untuk pembahasan kita kali ini kita sudah lihat takutnya gitu. Untuk podcast kita pada kali ini kita selesaikan. Jadi mungkin untuk podcast selanjutnya kita akan membahas lagi ya dari video dari video. Jadi mungkin untuk kali ini kita selesaikan dulu. Oke, terima kasih. Dadah. Thank you.